Aku pikir Dewi Artemis itu baik, tapi setelah aku baca-baca, Jadi di live sebelumnya ada nge-request untuk ngebahas tentang Dewi Artemis. Nah, memang pada saat itu aku belum tahu cerita fullnya tentang Dewi Artemis. Dan dari situ aku mengira kalau Dewi Artemis ini baik. Tapi ternyata sama aja, Pak. Jadi langsung aja kita bahas. Dewi Artemis merupakan salah satu dari 12 dewa Olympians di mitologi Yunani. Dia seringkali dikenal sebagai dewi perburuan. Tapi sebenarnya Dewi Artemis itu lebih dari itu. Dia juga dikenal sebagai dewi alam liar. Dia juga dikenal sebagai dewi kesucian, pelindung wanita, persalinan, dan banyak lagi. Bahkan saudara kembarnya yaitu dewa Apollo yang dikaitkan dengan matahari, Dewi Artemis juga dikaitkan dengan bulan. Ya, bisa dibilang sebagai Dewi Bulan. Cuman bagi kalian yang udah menelusuri beberapa cerita mitologi, nggak usah bingung tentang siapa Dewa Matahari dan Dewi Bulan yang sebenarnya. Karena itu udah pasti Helios dan Selene. Karena mereka memang personifikasi atau perwujudan dari matahari dan bulan. Jadi bukan Apollo dan Artemis. Walaupun mereka dikaitkan dengan matahari dan bulan, tapi personifikasinya bukan mereka. Dewi Artemis juga merupakan salah satu dari 3 dewi perawan, bersama dengan Dewi Athena dan Dewi Hestia. Nah, penggambaran Dewi Artemis digambarkan sebagai pemburu wanita yang kuat dan cantik, yang mana dia membawa busur dan anak panahnya. Biasanya juga mengenakan pakaian tunik setinggi lutut, dan sering ditemani oleh beberapa hewan. Terus sebagai Dewi Bulan, terkadang Dewi Artemis juga mengenakan gaun yang panjang. Dan nama Romawinya adalah Diana. Jadi siapa di sini yang namanya atau nama temannya Diana? Nah, itu adalah nama Dewi Artemis versi mitologi Romawi. Nah, sayangnya Pak, Dewi Artemis ini memiliki sifat yang tegas sekaligus kejam, atau bisa juga disebut dengan galak. Siapapun yang melanggar aturannya atau yang membuat Dewi Artemis marah itu bakal dihukum. Dan hukumannya itu berat, tidak setimpal dengan perbuatannya. Jadi orang-orang Yunani kuno harus menghormati Dewi Artemis kalau nggak mau kena masalah, kena musibah. Contoh misalnya ada wanita yang mengabdi kepada Dewi Artemis gitu kan, ibaratnya menjadi pendeta Dewi Artemis. Nah, kan Dewi Artemis itu dewi yang perawan, jadi otomatis pendetanya juga harus ikut perawan. Kalau pendetanya ini atau pengikut setianya ini sudah tidak perawan lagi, maka dia akan dihukum oleh Dewi Artemis. Baru kan zaman dulu itu masih berlaku kegiatan berburu ya kan, melakukan perburuan di dalam hutan. Karena Dewi Artemis ini adalah dewi perburuan, kalau orang-orang membuat dia marah, maka orang-orang yang berburu itu tidak akan mendapatkan hasil buruan. Ibarat kegiatan mereka berburu itu seret gitu kan, nggak dapet. Nah, itu gara-gara mereka membuat marah Dewi Artemis. Baru kan Dewi Artemis ini juga dikenal sebagai dewi persalinan ya kan, yang membantu melahirkan gitu. Jadi kalau dia marah, kalau ada nanti seorang wanita yang akan melahirkan, itu tidak akan dibantu oleh Dewi Artemis. Dan proses melahirkannya akan sangat sulit. Kayak ada aja masalah gitu yang menghalangi mereka. Nah, jadi dengan Dewi Artemis yang memiliki sikap seperti itu, orang-orang jadinya sangat menghormati Dewi Artemis. Karena nggak ada ampun kalau ngelanggar. Jadi jangan dilanggar. Tapi ya kalau orang-orang yang ikut dia itu memang tidak melanggar peraturan, setia, atau tidak bikin Dewi marah, maka sang Dewi bakal menjadi baik dan akan berusaha melindungi orang-orang gitu. Jadi ya kalau baik bakal dilindungi, kalau melanggar bakal dihukum. Dewi Artemis ini kan punya saudara kembar yaitu Dewa Apollo. Dan cerita Dewa Apollo sebagiannya itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi karena mereka kembar, cerita kelahiran mereka pun bakal sama. Nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Tapi di sini kita bahas secara singkat aja. Nah, Dewi Artemis dan Dewa Apollo adalah anak dari perselingkuhan Zeus dengan Titaness Leto, Titan Leto. Nah, tentang ceritanya bagaimana Zeus berselingkuh dengan Leto itu tidak diketahui ya coy. Kita hanya sedikit mengetahui tentang Leto. Cuman menurut konten kreator yang aku lihat di YouTube, dia berpendapat di situ kalau perselingkuhan ini terjadi setelah beberapa saat Zeus menikah dengan Dewi Hera. Dan beberapa waktu lagi ketahuanlah sama Dewi Hera kalau Leto ini berselingkuh dengan Zeus. Ini tentunya membuat Dewi Hera menjadi marah, dan dia membuat Leto atau mengutuk Leto tidak akan bisa melahirkan di daratan manapun. Semua tanah, semua daratan yang ada di bumi akan menolak untuk dijadikan tempat kelahirannya. Nah, untungnya Dewa Poseidon merasa kasihan dan dia membuatkan sebuah pulau, yaitu Pulau Delos. Pulau ini adalah pulau apung.
Jadi dia tidak terikat dengan kutukan Dewi Hera, karena tanah di pulau ini tidak terhubung dengan tanah manapun. Dan di pulau tersebutlah Leto bakal melahirkan. Nah, cuman karena Dewi Hera melarang Dewi persalinan yang lain untuk membantu Leto, jadinya Leto memang mengalami kesulitan untuk melahirkan. Tapi ya ujung-ujungnya bisa juga. Dan yang pertama lahir adalah Dewi Artemis. Nah, setelah beberapa menit Dewi Artemis lahir, dia itu udah bisa membantu ibunya melahirkan. Secara ajaib, Dewi Artemis itu udah mempelajari ilmu persalinan. Cuman ya tetap aja karena nggak dibantu sama Dewi persalinan yang lain, karena dilarang sama Dewi Hera, persalinan untuk anak kedua atau saudara kembarnya itu agak lama coy. Berlangsung 9 hari setelah kelahiran Artemis. Di hari itulah baru Dewa Apollo lahir. Jadi Dewi Artemis yang paling tua dulu, baru Apollo. Kemudian ada sebuah puisi karya Bapak Kalimakus, yang mana di situ menceritakan Dewi Artemis yang masih kecil duduk di pangkuan Dewa Zeus, dan karena Dewa Zeus menawarkan hadiah kepada Dewi Artemis tidak segan-segan untuk meminta hadiah. Dia ingin menjadi Dewi perburuan. Kemudian dia menginginkan busur dan anak panah, lalu menginginkan anjing pemburu, terus pakaian tunik setinggi lutut, baru dia juga minta para nimfa dan naiads untuk menjaganya dan hewan hasil buruannya, dan yang paling penting adalah dia ingin menjaga kesuciannya, alias dia ingin tetap perawan selamanya. Dan tentu Dewa Zeus tidak mungkin menolak permintaan anaknya yang masih kecil, tapi Dewi Artemis harus mengambil hadiahnya sendiri. Jadi setelah itu dia pergi menemui Dewa Hephaestus dan para Cyclops untuk mengambil busur dan anak panahnya. Setelah itu dia pergi menemui Dewa Pan. Di situ dia mendapatkan 7 anjing betina dan 6 anjing jantan. Dan setelah itu dia juga berhasil memburu 4 rusa jantan bertanduk emas. Dan keempat rusa itu diikat ke kereta kuda untuk menarik Dewi Artemis. Cuman sebenarnya itu ada 5 rusa yang didapatkan oleh Dewi Artemis. 1 ekor rusanya itu lepas. Dan rusa yang lepas inilah yang akan menjadi salah satu dari 12 tugas Hercules atau Herakles. Tugas kedua atau ketiga kalau nggak salah itu. Ketiga kayaknya. Hercules ditugaskan untuk memburu rusa bertanduk emas. Karena rusa tersebut udah mengganggu warga, udah merusak lahan pertanian. Selama setahun Hercules berusaha untuk memburu rusa tersebut. Dan ketika Hercules berhasil menangkapnya, Dewi Artemis dan Dewa Apollo datang menemui Hercules. Dewi Artemis marah karena Hercules udah mengambil hewan sucinya. Dan dia akan memaafkan Hercules kalau Hercules mau melepaskannya. Cuman Hercules itu nggak bisa. Dia menjelaskan kenapa dia harus melakukan ini, yaitu karena untuk menebus dosa-dosa yang udah dia lakukan sebelumnya. Dan untungnya Dewi Artemis mau mengerti, tapi mereka membuat rencana. Jadi rusa ini dibawa ke hadapan raja yang nyuruh Hercules itu, sang raja itu, dan begitu mau diberi, detik-detik sebelum raja itu mendapatkan rusanya, Hercules melepaskannya begitu saja. Dan tinggal bilang kalau rusanya lepas itu bukan salahnya, rajanya aja yang lambat untuk menangkapnya. Dan karena rusa ini bukan rusa biasa ya kan, tanduknya aja emas, larinya itu kenceng banget coy. Jadi nggak mungkin dikejar juga. Jadi ya rusanya bebas, tugasnya Dewi Hercules juga udah terselesaikan. Dewi Artemis kan juga dikenal sebagai pelindung wanita. Tapi itu untuk yang menghormatinya dan yang tidak melanggar aturan. Kalau melanggar, Dewi Artemis tidak akan segan-segan untuk menghukum wanita tersebut. Contohnya adalah kisah dari Niobe. Niobe adalah seorang ratu di kota Thebes. Dia memiliki 14 anak. 7 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, pada sebuah acara untuk menghormati Leto, ya kan, sebagai ibu dari Artemis dan Apollo, Niobe membual tentang anak-anaknya. Dengan sombong, Niobe bilang kalau dirinya lebih unggul daripada Leto, karena Leto hanya melahirkan 2 anak, sedangkan Niobe itu melahirkan 14 anak. Nah, baru ketika dewa kembar ini mengetahui kalau ibu mereka dihina, Dewi Artemis dan Dewa Apollo membunuh seluruh anak-anaknya Niobe, dan sebagian itu dibunuh tepat di depan matanya Niobe. Dewa Apollo membunuh 7 putra Niobe, dan itu dilakukan tepat di depan mata ibunya, tepat di depan mata Niobe. Dan pada saat putra terakhirnya mau dibunuh oleh Dewa Apollo, Niobe di situ udah mohon-mohon, dia udah nangis-nangis lah untuk meminta belas kasihan. Tapi sayang putra terakhirnya tersebut tetap dibunuh oleh Dewa Apollo. Di sisi lain, Dewi Artemis yang membunuh ke-7 putrinya Niobe. Dan mayatnya tidak terkubur selama 9 hari. Mungkin setelah 9 hari itu mayatnya ditemukan, baru dikubur.
Setelah melihat kematian seluruh anak-anaknya, sang ayahnya ini, sang raja ini, itu mati bunuh diri. Di versi yang lain, sang ayah ini mencoba untuk membalaskan dendam anak-anaknya, yaitu melawan Dewa Apollo dan Dewi Artemis. Tapi ya udah pasti ayahnya ini terbunuh, karena lawannya itu dewa. Dan ya sekarang bisa kita bilang kalau Dewa Apollo dan Artemis itu membantai seluruh keluarganya Niobe. Tentu ini akan menjadi kesedihan dan patah hati yang sangat dalam bagi Niobe. Dia pun lari ke Gunung Sipilus dan berdoa kepada para dewa untuk mengakhiri rasa sakitnya ini. Zeus merasa kasihan lalu mengubah Niobe menjadi batu. Dengan harapan hatinya juga ikut membatu. Jadi dia tidak bisa merasakan rasa sakit lagi. Dia tidak bisa merasakan kesedihan lagi. Namun yang terjadi adalah walaupun Niobe ini berubah menjadi batu, hatinya juga udah membatu, air mata tetap mengalir dari mata Niobe. Karena Niobe ini udah jadi batu, ya air matanya itu keluar dari batu. Nah, air yang keluar dari batu tersebut itu menjadi pengingat sebagai duka abadi seorang ibu. Dan ya bisa dibilang ini adalah cerita batu menangis versi Yunani. Kalau versi Indonesia ada juga cerita rakyatnya. Apa yang bisa kalian pelajari dari sini? Ya, ini adalah akibat dari kesombongan. Cerita yang lain, ini cerita tentang pengikut setianya Dewi Artemis yang bernama Kalisto. Bisa dibilang pendetanya Dewi Artemis. Nah, sebagai pendeta Dewi Artemis, itu kan harus perawan, ya kan? Yang udah nggak perawan lagi, itu bakal kena hukuman. Nah, Kalisto ini menjadi pendeta favoritnya Dewi Artemis, ya kan? Dan mereka itu menjadi sangat dekat. Karena Kalisto dekat dengan Dewi Artemis, dia juga sedikit dekat dengan dewa-dewa yang lain. Dan disitulah masalah mulai muncul. Dengan kecantikan yang dimiliki oleh Kalisto, Dewa Zeus berencana untuk mengambil keperawanan Kalisto. Ketika Kalisto terpisah sementara dari rombongannya, Dewa Zeus kemudian menyamar sebagai Dewi Artemis dan mendekati Kalisto. Dan ya dengan wujud seperti itu, dengan wujud Dewi Artemis, Dewa Zeus itu kayak apa ya? Kayak peluk-pelukan atau cium-cium gitu. Dan sebelum Kalisto memberontak, Dewa Zeus udah menghamili Kalisto. Kalisto nggak sempat memberontak pada saat itu. Kalisto tentunya bakal menyembunyikan hal ini dari Dewi Artemis. Tapi yang namanya kehamilan tentu nggak bisa disembunyikan selamanya. Pasti bakal ketahuan juga. Dan ketika Dewi Artemis mengetahuinya, dia menjadi sangat marah. Pendeta favoritnya udah nggak perawan lagi, udah melanggar peraturan. Jadi Kalisto itu dihukum untuk berubah menjadi beruang. Dan pada saat Kalisto menjadi beruang itu, dia melahirkan anaknya. Tapi anaknya ini masih manusia, bukan anak beruang. Nah, beruang dan bayi manusia itu kan gak bisa hidup bersama gitu kan. Ada beberapa cerita tentang bagaimana mereka berpisah. Ada yang bilang bayinya itu dibawa oleh Dewa Hermes, ya kemudian Dewa Hermes menitipkannya ke orang lain. Ada yang bilang waktu melahirkan itu ada sekelompok rombongan orang-orang yang melihat beruang dan bayi manusia. Jadi rombongan itu, orang-orang itu mengusir beruang itu, kemudian menyelamatkan bayinya. Oh ya, nama bayinya itu Arkas. Ya, nama bayinya Arkas. Dan ya setelah Arkas tumbuh dewasa, dia menjadi seorang pemburu. Dan kebetulan ketika Arkas sedang berburu, mereka berdua berpapasan di hutan. Jangan berharap kalau ceritanya bakal mengharukan kayak di sinetron ya. Karena Kalisto yang menjadi beruang ini melihat Arkas itu sebagai anaknya, bukan sebagai pemburu. Sedangkan Arkas itu melihat beruang tersebut itu sebagai hewan buruan, bukan sebagai ibunya. Jadi anaknya tidak mengenali ibunya, sedangkan ibunya mengenali anaknya. Jadi beruang ini, sang ibu ini terharu ya kan, dia udah bertemu kembali dengan anaknya gitu kan. Tapi anaknya senang karena dia mendapat hewan buruan. Jadi mereka berdua sama-sama senang, tapi niatnya berbeda. Tapi sebelum Arkas membunuh ibunya, detik-detik sebelum ibunya ini kena tusukan pedang atau panah, Dewa Zeus dengan segera menghentikan mereka berdua dengan mengangkat mereka menjadi rasi bintang. Inilah mitos tentang munculnya rasi bintang Ursa Major dan Ursa Minor, beruang besar dan beruang kecil. Ada beberapa cerita tentang kemarahan Dewi Artemis karena kesalahan yang dilakukan oleh pemburu. Misalnya dalam kisah Ekchion. Ekchion merupakan pahlawan Yunani dan murid dari Centaur Chiron. Nah, suatu ketika dia sedang berburu di hutan bersama dengan anjing pemburunya. Nah, kemudian Ekchion pergi beristirahat ke kolam terdekat. Apesnya, di kolam tersebut ada Dewi Artemis yang lagi mandi dan dia lagi bugil-bugilnya. Terlepas dari sengaja atau nggak sengaja, intinya Ekchion itu melihat Dewi Artemis yang bugil. Nah, dan hal itu pun diketahui oleh Dewi Artemis. Dewi Artemis pun dari tempat dia mandi mengubah Ekchion menjadi seekor
rusa. Actaeon pun kabur, tapi sayang anjing-anjingnya ini udah terlatih. Jadi begitu dia melihat rusa yang lagi kabur, itu bakal dikejar sama anjing-anjingnya. Dan ya, Actaeon tercabik-cabik oleh anjingnya sendiri. Kurang lebih hampir sama lah kayak ceritanya Kalisto. Cuman yang ini lebih tragis, ya kan? Dimakan oleh anjingnya sendiri. Ya, Dewi Artemis itu kan sangat menjaga kesuciannya, ya kan? Dia sangat menjaga kehormatannya. Jadi ada yang ngintip aja, itu hukumannya ngeri kali coy. Jadi buat cewek-cewek yang tanda kutip, kalian tau lah ya. Nah, contoh Dewi Artemis menjaga kesuciannya. Sebenarnya ada satu lagi cerita tentang Dewi Artemis yang diintip, yaitu cerita tentang si Proites. Cuman sebagian ceritanya hilang, jadi cuma sedikit aja yang kita ketahui. Yaitu ketika si Proites sedang berburu, dia melihat Dewi Artemis mandi. Dan karena itu Dewi Artemis mengubah si Proites menjadi seorang wanita. Cuman jangan expect kalau wanitanya itu cantik, Pak. Karena si Proites diubah menjadi wanita yang jelek. Tapi itu lebih baik daripada dimakan oleh anjingnya sendiri. Kisah pemburu yang lain namanya adalah Adonis. Kalau kalian udah nonton tentang konten Dewi Aphrodite, di sana udah pernah kita bahas secara lengkap. Jadi Adonis ini adalah seorang pemuda manusia yang dibesarkan oleh Dewi Persephone, yang kemudian ketika menjadi dewasa diambil oleh Dewi Aphrodite untuk dijadikan kekasihnya. Nah, karena Adonis ini jago berburu, dia tidak menyukai siapapun yang skill berburunya atau kemampuan untuk berburunya itu melampaui atau menyeimbangi dirinya. Jadi Dewi Artemis mengirim babi hutan untuk menyerang Adonis. Dan di situ Adonis diserang sampai berdarah-darah, kemudian mati kehabisan darah. Dan matinya itu dipelukan Dewi Aphrodite. Dari sekian banyak aku menceritakan perang Troya berkali-kali di konten channel ini, sangat jarang aku menyinggung peran Dewi Artemis di dalam perang tersebut. Iya, karena juga Dewi Artemis ini hanya memainkan peran kecil di dalam perang Troya. Jadi ya mungkin banyak yang nggak tahu kalau Dewi Artemis juga terlibat di dalam perang tersebut. Tapi dia tidak berada di pihak Yunani, melainkan di pihak Troya, bersamaan dengan Apollo, Ares, dan Aphrodite kalau nggak salah. Nah, di perang itu Dewi Artemis menyembuhkan Aeneas. Kalian tahu Aeneas? Orang yang selamat dari perang Troya dan membangun kekaisaran Romawi. Nah, Aeneas ini duel sama Diomedes, cuman dia terluka dan diselamatkan oleh Dewi Artemis, disembuhkan. Kalau dari catatan Homer, perannya Dewi Artemis ini lebih ke support. Dia ngehil-ngehil gitu. Ya mungkin role-nya support marksman. Tapi kalau cerita dari Hesiod, Dewi Artemis ini lebih ke pemanah. Role-nya itu marksman doang. Tapi sebenarnya peran penting dari Dewi Artemis itu ada di awal perang Troya. Detik-detik sebelum perang Troya. Cerita tentang putrinya Agamemnon, yaitu Iphigenia. Jadi sebelum bangsa Yunani itu sampai ke Troya, sampai ke kota Troya, mereka kan menjarah pulau-pulau di jalur mereka. Nah, di suatu tempat mereka singgah, Agamemnon di situ membunuh seekor rusa. Yang mana rusa itu adalah hewan sucinya Dewi Artemis. Dan itu otomatis membuat Dewi Artemis menjadi marah. Dan itu mengakibatkan Dewi Artemis tidak memberikan angin kepada bangsa Yunani. Jadinya ya armada yang dimiliki oleh bangsa Yunani itu nggak bisa gerak coy. Kapal-kapalnya nggak bisa gerak kalau nggak ada angin. Nah, menurut peramal mereka, karena Agamemnon yang membunuh rusanya, maka anaknya Agamemnon yang harus dikorbankan kepada Dewi Artemis untuk menenangkan Dewi Artemis. Dijemputlah putrinya ini dari rumahnya di Yunani sana ke tempat mereka berada. Dan ketika mau dikorbankan, di detik-detik terakhir, Dewi Artemis merasa kasihan dan mengganti Iphigenia menjadi seekor rusa. Mirip-mirip sama cerita apa nih ya? Kemudian Iphigenia dijadikan pendetanya Dewi Artemis. Tidak ada yang berani untuk mengambil Dewi Artemis ataupun bahkan menggodanya. Bahkan kalau mereka ngintip doang gitu kan, mereka bakal dapat hukuman yang sangat tragis coy. Nyawa mereka udah gak bisa diselamatkan dari Dewi Artemis. Tapi ada salah seorang yang hampir atau nyaris atau seharusnya dia bisa menaklukkan cinta Dewi Artemis. Namanya adalah Orion, seorang raksasa, putra dari Dewa Poseidon dan Euryale. Nah, Orion dan Artemis itu adalah teman dan mereka sering berburu bersama. Udah kayak bestie gitu. Dan ya kedekatan mereka itu seakan-akan mereka saling mencintai. Tapi ada yang gak suka dengan hubungan mereka. Dia adalah Dewa Apollo. Entah karena cemburu atau karena curiga kalau Orion ini punya niat jahat, intinya Dewa Apollo nggak setuju dengan hubungan mereka. Dewa Apollo pun menipu Dewi Artemis untuk menembak sebuah titik hitam di kejauhan. Nah, titik hitam itu sebenarnya adalah Orion yang sedang
berenang, karena untuk menyelamatkan dirinya dari serangan kalajengking raksasa. Dan karena Orion berenang, cuman kepalanya aja yang nongol, sehingga kalau dari kejauhan itu seperti titik hitam. Dan karena posisinya sangat jauh, Dewi Artemis tidak mengenali kalau titik hitam itu sebenarnya adalah kepalanya Orion. Dan juga namanya kan Dewi Perburuan ya kan. Akurasinya Dewi Artemis itu mantep banget coy. Sekecil apapun targetnya dan sejauh apapun targetnya, dia bisa memanah dengan akurasi yang tepat. Jadi anak panah tersebut tepat mengenai kepala belakang Orion. Setelah didekati, betapa terkejutnya Dewi Artemis ketika dia melihat Orion yang tewas dengan anak panah yang menancap di belakang kepalanya. Merasa patah hati dan bersalah, Dewi Artemis memohon kepada Dewa Zeus untuk menjadikan Orion sebagai rasi bintang. Dan ya, terciptalah rasi bintang Orion. Gimana pendapat kalian tentang Dewi Artemis? Apakah dia galak? Apakah dia itu tegas? Atau sebenarnya dia baik? Karena kalau kepada orang-orang yang baik, tidak melanggar aturan, Dewi Artemis itu sangat melindungi coy. Tapi kepada yang melanggar, Dewi Artemis itu kayak apa ya, seolah-olah itu sangat keji, sangat kejam, dan dia memberikan hukuman yang sangat berat. Ya kan, mau seringan apapun perbuatannya, hukumannya pasti berat. Jadi itu aja, silahkan koreksi bila ada yang salah. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di next video.